Shalom Pak, kami dari PR10. Di video kali ini kami akan membuat penjelasan video kursus praktikum kami dengan saya Immanuel Mare, NIM 12S25058. Dengan pers Saya Andrini Sirait dengan NIM 12S25009. Baik, di sini pers saya akan membacakan soalnya. Di sini ada soal nomor pertama, yaitu analisis data sensor lingkungan dengan validasi kata. Narasi, sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu yang berderajat Celcius. Namun, ada banyak kemungkinan data korup. Tugas 1. Membaca tepat 30 suhu ke dalam array. 2. Validasi, suhu harus dalam range minus 50 sampai 150. 3. Input bukan angka. Invalid. 3. Hitung. Yang dihitung di sini ada 3, yaitu rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Keempat, jika ada saja data invalid, jika satu saja data invalid, tampilkan pesan error dan hentikan program. Prototype fungsi wajib. Integer validate menggunakan float value. Yang kedua, float get of range. Float R, ini tuh tandanya array, dan integer n. Ketiga, float get min atau get minimum. Sini ada float array-nya lagi dengan tanda kurungnya, dan integer n. Terakhir, float get max atau maximum. Float array dan integer n. Nah, di sini ada contoh inputannya 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, agak capek ya, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13. 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, 25. Expected output. Nah, dari semua nilai ini sudah dicarilah rata-ratanya, yaitu 36, jadi hasilnya 38. Salah input abangnya katanya. Itu 38. Nilai minimumnya 7. Yakin? Itu pas, singkat rata-ratanya ya. Minimumnya adalah 7,00, sedangkan maksimumnya adalah 110,00. Nah, jika ada yang invalid, maka outputnya itu adalah error atau data sensor tidak valid. Ya. Di sini saya akan melanjutkan, agak geser dulu. Sini kau. Kamu cukup. Nah, Oke. Di sini menggunakan declare. Sini declare pertamanya itu adalah real array 30 dan suhu. Kemudian dilanjutkan dengan tipe real lagi dengan tanpa array, dan itu adalah input temperature. Yang ketiga ada menggunakan integer i. Kemudian dilanjutkan dengan integer is valid, dan lanjutkan dengan integer bolehan program jalan. Yang selanjutnya adalah assign, yaitu isi assign ini adalah program jalan sama dengan true, berarti programnya nggak berjalan kalau false. Lanjutkan, di sini kami membuat outputnya itu masukkan 30 data suhu. Dilanjutkan dengan for, ini mana kami menggunakan variabel i, start value dari 0 dan end value-nya 29. Nah, itu menggunakan increasing. Dilanjutkan dengan program jalan. Kalau contohnya itu true, akan dilanjutkan dengan menginput input temperature, dan dilanjutkan dengan assign, yang dimana kalau dia itu valid, maka validate-nya itu akan dilanjutkan dengan expression validate, yaitu input temperature. Kemudian dilanjutkan dengan if, yang dimana isi if-nya ini adalah is valid. Apa ini? Nah, kalau contohnya dia false, outputnya ini akan ke error data sensor tidak valid, dan pesannya itu adalah program jalan sama dengan false. Nah, dilanjutkan dengan kalau dia true, maka suhu yang ada dalam ini tadi
itu sama dengan input temperature. Nah, dilanjutkan dengan Banyak fungsi ini. if kalau dia true maka akan disuruh output rata-rata, minimum dan maksimum banyaknya. Nah, di sini saya akan lanjut ke function pertama, yaitu get average atau menemukan rata-rata. Buang kayak rata-rata. Enggak. Oh ya pas. Nah, di sini kami menggunakan declare lagi, yang dimana kami membuat average dan menggunakan real. Kami lanjutkan dengan real total, integer i, dan total sama dengan 0. Di sini kami membuat function name-nya itu adalah get average. Parameternya ada real array r dan integer n. Kami yang menggunakan return variable average dan return type real. Ya kan? Nah, lanjutkan dengan for, yang dimana kami tetap menggunakan variabel i, startnya dari 0, n-nya dari n kurang 1. Nah, di sini assign-nya ada total, yang dimana kami membuat total ditambah array dari function i. Ya kan? Dari si tersebut. Dari si i tersebut, ini kan function. Nah, ini variabel, maaf salah. Terus lanjutkan dengan assign, yang dimana average sama dengan total per n sama max atau min, validate lagi max, get max atau mendapatkan nilai maksimum. Dilanjutkan dengan declare real max file, declare integer i, dan kami membuat assign itu max file sama dengan array. Kami lanjutkan dengan for, yang dimana dengan variabel i lagi dan n-nya itu n kurang 1. Nah, di sini kami melanjutkan dengan if, yang dimana if-nya itu berisi array dari variabel i lebih besar maksimum fall. Nah, di sini kami melanjutkan dengan assign selanjutnya itu maksimum fall sama dengan array i. Lanjut dengan get minimum. Nah, di sini hanya berbeda sedikit dari yang sebelumnya. Beberapa kata diubah dengan kata min. Nah, di bagian for-nya juga sama, yaitu n kurang 1. Dan di bagian assign dari setelah if-nya, yaitu minimal fall sama dengan array i. Validate. Nah, di bagian validate ini kami menggunakan integer, yang dimana kami isi dengan result atau hasil. Dan kami lanjutkan dengan if fall lebih besar sama dengan minus 50 dan fall lebih kecil sama dengan 150. Kalau dia false, maka resultnya itu sama dengan 0. Namun jika dia true, maka resultnya itu sama dengan 1. Kami akan mencoba mengerun. Berapa? Baca aja berarti, aku yang tinggal baca. 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75. Oh, itu 76, tapi tidak apa. 65, 55, 45, 35, 25. Kita anggap yang tadi itu sama lah ya. Masih kurang itu setelah ada kesulit. Ya, nah jadi nilainya ini kenapa rata-rata yang tadi tidak seperti yang saya baca, karena itu tadi kurang 1, jadi keselip 20. Terus tadi ada yang 76, padahal itu 75. Lanjut. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yang dimana di sini case-nya adalah kita membuat program yang dimana kita membuat sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Di sini
narasinya adalah program pemesanan ruang lab menggunakan Ray untuk menyimpan jadwal 24 jam per harinya dengan indeks 0 sampai 23. Di tugasnya itu kita harus membaca jumlah booking ini itu booking N inilah inputan dari si user. Kemudian untuk setiap bookingan ini user memasukkan jamnya. Mau dari jam berapa dia Pak? Dari jam 1.00 sampai jam 23. Kemudian si user harus juga menginput nama pesanan. Kemudian itu kita validasi yang dimana ketika jam di luar range akan ditolak dan ketika slotnya sudah di booking akan ditolak juga. Dan di tempat itulah ada data valid yang disimpan ke array of struct. Yang dimana strukturnya itu adalah struktur booking, integer hour, terus itu karakter name-nya 50, chart name-nya array 50, kemudian kita menggunakan fungsi wajib yaitu kita menggunakan integer is valid hour atau integer hour. Kemudian itu kita menggunakan integer is duplicate yang dimana itu struktur bookingnya yang kita gunakan array tadi. Kemudian integer n, integer hour yang kita akan masukkan. Dan di sini kita diberi contoh inputan yang dimana kita akan menginput 3 nama yang dari pemesan tersebut. Kemudian di bulan pertama itu kita menginput jam berapa dia akan memakai lapangan atau membuking lapangan. Yang dimana di sini kita memasukkan jam 10 yang dimana nama pesan itu si Andi, kemudian jam 10 untuk si Budi, jam 25 untuk si Susi. Dan outputnya ini adalah output pertama dari si Andi adalah bookingan gagal karena jamnya sudah terisi. Kemudian bookingan gagal juga untuk si Budi karena jamnya tidak valid. Kemudian untuk yang terakhir adalah untuk si Susi adalah bookingan berhasil atau 10 jam 10-an di output ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama, di sini kita akan masuk ke function main, dan di mana di sini kita akan membuat komen yang ini yang berisi deklarasi array paralel atau pengganti si struct tadi. Kemudian daripada itu kita akan mendeklarasikan si jam, variable jam, yang dimana ini kita tentukan tipe datanya adalah integer dan kita menggunakan array karena dimulai dari 0 sampai 23. Terus itu realisasinya kan 24. Kemudian itu kita lanjutkan dengan komen dengan deklarasi variable input dengan counter. Kemudian itu kita mendeklarasikan lagi si integer n-nya, yang dimana si n ini tadi inputan untuk berapa jamnya dia akan dipakai jamnya tersebut. Kemudian itu integer i, yang dimana kita akan membuat perulangan. Kemudian kita akan mengintegerkan jam tersebut. Terus kemudian kita deklarasi lagi integer si valid count tadi, apakah dia valid atau tidak. Kemudian string input name, yaitu kita akan menginput nama dari pemesan tersebut. Kemudian boolean is val, terus itu boolean is dup sama validkan sama dengan 0. Kemudian daripada itu kita membuat output di mana kita akan memasukkan jumlah bookingan tersebut, yang dimana jumlah bookingan lapangan tersebut. Di mana kita akan menginput n, yang ini adalah user akan menginput berapa nilai dari si n. Kemudian itu kita menggunakan perulangan for, yang dimana yang variabel i tadi itu kita mulai dari 1 hingga si n tersebut. Kemudian akan dilanjutkan ke output data, yang dimana output datanya itu kita buat dia data yang pertama, kita masukkan jamnya, kemudian jamnya itu kita 0 sampai 23, kemudian itu kita masukkan nama pemesan, yang dimana kita menginput nama tersebut. Kemudian di sini kita akan mengambil fungsi validasinya. Di sini kita mengassign si validasi tersebut, yang dimana ketika jamnya valid, terus itu ketika dia valid, terus itu dia akan melanjutkan proses true, yang dimana jika benar-benar dia akan mengecek duplikasi. Di situ si duplikasi ini kita buat assign yang dimana si duplikasi ini yang berisi hour, valid count sama input hour. Terus itu kita lanjutkan lagi ke branchingan, yang dimana kita branching si duplikasi tersebut. If duplikasi itu benar, dia akan bookingan gagal, terus jamnya sudah terisi. Ketika dia salah, dia akan berisi si jam tersebut dan hasil dari jam tersebut, kemudian nama tersebut, dan terus itu validnya dari output tersebut. Kemudian itu outputnya akan bookingan berhasil, dan terus jamnya akan juga keluar dan nama juga akan keluar.
Kemudian ketika gagal dia akan bookingan gagal dan jam tidak valid. Terus itu kita akan masuk ke functionnya, yang dimana kita menggunakan duplicate, yang dimana itu yang pertama itu adalah is valid hour-nya, yang dimana di sini kita membuat function yang pertama is valid hour dengan parameter integer h, terus dengan return type-nya itu boolean, kemudian return variable adalah status, kemudian itu kita mendeklarasikan si status tersebut, yang dimana tipe datanya juga boolean. Kemudian kita branching, yang dimana ketika h itu lebih besar sama dengan 0 dan h lebih besar sama dengan 23 dan bernilai nilai, maka statusnya akan benar, dan ketika bernilai salah statusnya akan salah. Kemudian kita akan masuk ke function duplicate, yang dimana di sini functionnya is duplicate, terus kita menentukan parametersnya, yang dimana parameters ini kita membuat integer array dari si r, terus integer dari si n, integer dari si h, kemudian return type-nya itu boolean, return variable-nya itu kita buat namanya status. Yang dimana yang sama seperti tadi, yang dimana kita mendeklarasikan boolean status, integer k, kemudian status sama dengan false. Di sini kita akan loop check duplikat, kemudian itu kita akan masuk ke kurangan, yang dimana si variable k tadi kita mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Kemudian itu si n tadi kan jumlah yang kita masukkan, terus itu dia akan berada ke branchingan, yang dimana si array si k ini ketika dia sama dengan h dia akan benar, dan ketika salah dia akan salah. Kemudian itu saya akan menjalankan program tersebut, yang dimana di sini kita akan menginput nama dari pemesan tersebut dan jumlah pemesan, yang dimana di sini jumlah pemesannya adalah 3. Kemudian yang pertama itu kita masukkan jamnya itu di jam 10. Kemudian kita masukkan nama pemesannya itu si Andi. Kemudian si Andi ini bookingan si Andi berhasil. Terus itu kita masukkan data kedua, yang dimana data kedua itu adalah si Budi, masukkan jamnya jam 10. Kemudian nama pemesannya si Budi. Di sini si Budi bookingan gagal karena di jam tersebut jamnya sudah terisi. Terus kita masukkan untuk inputan ketiga itu adalah si Susi. Jamnya di jam di sini 25, kemudian namanya Susi. Di sini dia tidak valid karena jamnya kan sudah di luar dari yang kita tentukan. Di sini dia 25. Jadi si Susi tidak bisa memakai lapangan. Mungkin dia nggak beruntung. Dan di sini akan dilanjutkan oleh pers saya. Tiga. Saya akan lanjut nomor pers saya, sabar. Ini programnya. Langsung kah? Enggak lah, soalnya itu belum. Enggak. Maka tadi aku bilang katanya mau cepat, Pak. Enggak. Saya lanjut soal nomor 3, yaitu sistem kompresi array. Nah, narasinya itu adalah implementasi kompresi array integer menggunakan round language encoding. Nah, tugasnya ini ada 1, baca n, 2, baca array integer, 3, validasi, tidak boleh kosong, integer dalam range minus 1000 sampai 1000, output dalam format value count, fungsi wajib. Jadi ini harus menggunakan integer validate atau integer value dan void compress, integer array dan integer n. Contoh inputnya ini ada 9, 5, 5, 2, 2, 10, 10, 10, 10. Nah, expected outputnya ini adalah 5, 3, min 2, 2, 10, 4. Saya akan lanjut ke programnya. Nah, di sini ada berapa? Nah, di sini kami mendeklar n, menggunakan integer n, i, val. Dan kemudian lanjut ke integer array data array. Kami menggunakan 100. Outputnya itu adalah masukkan jumlah data. Nah, setelah itu kami lanjut dengan menginput n. Dari output sebelumnya itu adalah masukkan jumlah data n. Nah,
inputnya itu adalah n. Kemudian dilanjut dengan meminta memasukkan output nilai array. Nah, apa ini? Oh, for kan. Nah, dilanjutkan dengan for menggunakan variabel i seperti biasa dan dilanjutkan dengan n kurang i. Kemudian next, di sini kami menggunakan input di bagian awalnya dan dilanjutkan dengan if validate. Nah, kalau contohnya dia false, maka outputnya itu adalah error. Namun jika true, data array i sama dengan false. Saya masuk ke function pertama yaitu compress. Nah, sini kami menggunakan integer i, count, current, fall. Nah, lanjutkan dengan if n lebih besar daripada 0. Nah, di sini false-nya nggak kami isi. True-nya itu adalah current fall. Assign-nya itu kalian buat current fall sama dengan array. Kemudian lanjutkan dengan assign count sama dengan 1. Nah, lanjutkan dengan for, ini mana isi for-nya itu i sama dengan 1 ke n kurang 1. Nah, kalau masuk ke next-nya itu adalah menggunakan if array current fall. Kalau dia false, outputnya itu adalah current fall dan count. Maka lanjutkan dengan assign current fall sama dengan array i dan count sama dengan i. Jika true, maka count sama dengan count tambah 1. Output dari true tadi itu adalah output current fall. Dilanjutkan dengan function validate yaitu boolean valid. Lanjutkan dengan if fall lebih besar atau sama dengan min 100 dan fall lebih kecil atau sama dengan 1000. Jika false maka valid sama dengan false, jika true maka valid sama dengan true. Maka saya akan mencoba mengurangikannya. Ini satu-satu. Enggak. Oke. Ya, di sini hasilnya sama Pak. Kemudian saya akan menjadikan kasus nomor 3. Nomor 4 salah. Dimana di sini kita diberi case untuk manajemen ring buffer untuk data suhu. Di sini kita diberi narasi di mana ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Di sini kita dikasih tugas yang dimana user akan terima input suhu berulang. Terus setiap input tadi itu kita akan memasukkan ke buffer. Di mana kita menginput itu akan ke buffer. Terus itu jika penuh, kita akan menggeser elemen nama keluar. Kemudian itu yang tahap ketiga adalah validasi, yang dimana ketika range suhunya 0 sampai 100. Terus itu di sini kita memvalidasi si suhu tadi, dia benar 0 sampai 100 enggak. Terus itu di sini kita yang keempat adalah setelah menginput tambahan buffer, kita akan menambahkan dengan rata-rata. Kemudian itu di sini kita juga menggunakan function, yang dimana si function ini kita beri nama void add, yang dimana si void ini atau array dari si buffer. Kemudian kita menggunakan array tadi, ini real buffer. Kita menggunakan array, kemudian integer dari si count, kita akan menghitung, integer dari si nilai, itu dari si value. Kemudian si float atau real dari si get reference, yang beri sini mana itu float buffer juga sama seperti tadi. Ini parameternya si float buffer, yang array, itu integer count. Di sini kita diberi inputan juga, di mana si user akan menginput nilai 15, 20, 25, 30, 140, 110, 40. Dan kemudian outputnya adalah buffernya itu 15 dan rata-ratanya 15.00. Dan ketika dia error, suhunya di luar range. Sini saya akan menjelaskan programnya. Sini di function pertama itu kita function main, yang dimana di sini kita akan pertama-tama kita akan buat sebuah deklarasi, yang dimana deklarasi pertama itu kita membuat variabelnya buffer, tentu saja buffer. Kemudian itu kita buat tipe data real, yang dimana ini kita tentukan array-nya tadi adalah 10. Kemudian kita akan membuat inputan real juga, yang dimana si inputan ini adalah inputan suhu. Kita akan menginput suhu yang akan kita masukkan menggunakan tipe data real. Kemudian kita akan menggunakan boolean running. Di sini akan kita runningkan suhu tersebut. Di sini on itu kita hitung dari 0. Kemudian running itu sama dengan true.
Di sini kita akan buat outputnya, di mana kita akan memasukkan suhu, yaitu kita suhu itu inputnya dari jika dia lebih kecil 0 atau lebih besar dari 100 akan dianggap error, tapi program lanjut. Inputan min 99 untuk stop. Berarti kita ketika menginput min 99 itu akan stop. Kemudian di sini kita akan menggunakan function yang dimana menggunakan while yang dimana kita akan mengerjakan program tersebut. Dia akan dalam program tersebut dan berhenti ketika nilai benar. Kemudian itu di sini running nama variabelnya dan dia akan menunjukkan ke proses benar ketika dia benar. Kemudian itu dia akan menginput suhu yang dimana di sini kita akan minta untuk menginput suhu tersebut yang dimana kita akan menunjukkan ke proses branching ketika kita suhu itu sama dengan min 99. Contohnya kita menginput min 99, dia akan runningnya itu ke false. Kemudian ketika inputannya itu kita buat di contohnya 15 atau dengan 20, dia akan lari ke false. Di mana si false ini kita buat branching lagi. Jadi mana ketika yang inputan suhu tadi lebih besar dari sama dengan 0 dan inputan suhu itu lebih kecil sama dengan 100 dan itu belum mendengar, kita akan menghitung si buffer tersebut. Ini adalah nama function yang kita buat tadi. Kita akan membuat function itu yang berisi si add buffer count equals suhu. Yang dimana pengerjaan itu di function add. Di sini kita hanya membuat pemanggilan dari si function tersebut. Kemudian di sini outputnya adalah rata-rata buffer saat ini. Kemudian berisi si get reference, si buffer count tadi. Kemudian ketika yang kita input ini salah atau dia tidak sesuai, dia akan error. Yang dimana dia outputnya error atau suhu di luar range. Di sini saya akan lanjut ke function add-nya. Jadi mana add-nya itu berisi parameter real array si buffer, terus itu integer si count, si perhitungan tadi, kemudian real dari si value. Di sini parameternya tidak harus sama dengan yang kita declare sebelumnya. Di sini juga kita akan membuat return type-nya, yang dimana return type-nya ini kita sudah menentukan di datanya, yaitu integer. Terus itu kita membuat namanya itu new count, perhitungan baru. Kemudian itu di sini kita membuat deklarasi lagi si new count karena tadi kita belum membuat apanya. Deklarasinya kita buat lagi deklarasinya new count baru CI. CI-nya ini fungsi untuk perulangan si for ini. Yang dimana kemudian kita sudah mendeklarasi ini, kita membuat brancingan. Jadi mana ketika si count ini lebih kecil dari 10, hasil dari perhitungan itu lebih kecil dari 10, dia akan tidak benar. Si ini kita akan lanjutkan ke proses assign. Yang dimana si buffer ini kan tadi kita sudah membuat count si buffer ini ke dalam array si count ini. Jadi ketika dia akan mengeluarkan nilai. Kemudian itu si nilai barunya ini akan kita tambahkan dengan 1, si yang kita dulu tadi kita tambahkan dengan 1. Kemudian itu kita menggeserkan jika penuh, kita membuat komen di sini yang dimana perintahnya kita geser buffer jika penuh. Kemudian seperti saya bilang tadi, si i-nya tadi berfungsi untuk perulangan. Jadi mana si variabel ini kita mulai dari 0 sampai dengan 9, sampai dengan 8. Jadi ada 9 kali perulangan. Kemudian itu di sini kita akan membuat si buffer i-nya tadi yang kita ketentukan tadi, si i-nya, si array i-nya ini, si array yang satunya ini kita buat si ini kita tambah dengan 1. Terus itu si buffer yang 9-nya ini kita buat sama dengan val. Terus itu new count sama dengan 10. Bentar, Pak. Udah selesai dulunya gitu branch udah. Belum. Saya lanjutkan menjelaskan di bagian get range. Nah, di sini kami menggunakan declare itu lagi dengan menggunakan real range, sum. Nah, lanjutkan lagi dengan mendeclare integer i dan kemudian menggunakan assign yang dimana sum sama dengan 0. Lanjutkan yang if yang dimana di sini count sama dengan 0. Nah, kalau dia itu true, maka average itu sama dengan 0. Kalau dia false, maka i sama dengan 0 to count kurang 1. Nah, next ini adalah mengassign sum, di mana sum ditambah bar. Maka average ini sama dengan sum per count. Nah, kami akan mencoba menjalankannya, Pak. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses darinya. Jadi mana di sini kita akan menjalankan program tersebut. Di sini kita akan lihat soal dulu, Pak. Ya, Pak.
Di sini kita akan melihat soalnya tersebut, yang dimana di sini kita akan menginput si nilainya, ya kan? Di sini kita akan menginput nilainya. Mana dari sana Pak? Di sini kita akan menginput suhunya. Suhunya itu kan kita inputannya 0 atau 100 akan dianggap error. Tapi program lanjut ketika input tapi programnya tetap lanjut. Terus itu input 99 untuk stop. Di sini kan kita menginput 15. Nah, 15. Di sini kan pertama kita menginput 15. Nah, di sini kan rata-rata bahasa ini 15 ya Pak. Kemudian itu kita akan menginput si suhu yang kedua. Jadi 12,5, kemudian si 25, kemudian 30, ada 10, 40. Jadi kurang. Ya. Di sini kita akan menginput 15, 20, 25, 30, 10, 40. Ini sepertinya soalnya kurang nih Pak. Di sini tapi dia buffernya 15. Itu rata-ratanya juga 15. Rata-rata buffernya 15. Di sini dia 110. Oh di sini udah pas Pak inputan kami. Di sini dia kan ketika kita beri nilai si 110, dia suhu di luar range. Kemudian itu di sini rata-ratanya 15 juga, kemudian itu buffernya juga 15. Ini rata-rata 15, terus itu rata-rata buffernya dan juga 15. Terus itu kami akan melanjutkan ke soal nomor 5. Aku tahu nomor 5. Aku tahu nomor 5. Hah? Soalnya apa programnya? Sudah. Di sini saya akan membacakan soal nomor 5 yang dimana case-nya itu adalah validasi form pendaftaran dengan array error collector. Yang dimana di sini kita dikasih narasi, dan narasi tersebut kita membuat simulasi form pendaftaran. Jadi kita akan membuat simulasi form pendaftaran yang dimana ketika semuanya error disimpan dalam array string atau 2D. Terus itu di sini kita akan user akan menginput nama, terus itu umur dari si user tersebut string harus dikonversi, terus itu email, kemudian kita akan memvalidasi yang dimana nama minimal harus 3 karakter, terus umur bilangan bulat 17 sampai 65, jadi harus 17 tahun sampai 65 tahun, 16 tahun nggak bisa Kak. Terus itu email harus mengandung add yang dimana dengan menggunakan titik juga. Kemudian jika ada error, tampilkan semua error dan hentikan. Juga kita akan menggunakan function wajib, yang dimana function itu berisi integer validate name dan akan berisi parameter si karakter name tersebut yang kita gunakan array. Kemudian integer validate dari si usia, yang dimana karakter X-nya itu adalah string, yaitu string str ya, string itu dengan menggunakan array. Kemudian integer validate email, yang dimana parameternya adalah karakter email juga. Kemudian itu kita akan diberi contoh inputannya itu abc andi@gmail.com. Di sini error karena nama harus minimal 3 karakter, umur harus berupa angka, dan email tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena dia tidak mengandung unsur add, dan namanya itu 1, karakternya 1, terus kemudian umurnya abc harus berupa angka. Baik, di sini PR saya akan menjelaskan program tersebut. Di sini dilanjutkan dan declare. Di sini dilanjutkan dengan mendeclare menggunakan string, nama, age, email. Nah, dilanjutkan lagi dengan mendeklarasi string, ini mana menggunakan array 3 dan error list. Nah, dilanjutkan dengan integer, mendeclare dengan integer account dan Nah, kemudian kami menggunakan assign, yang dimana assign ini berisi dengan account sama dengan 0.
Kemudian kami membuat output yang menyuruh user untuk masukkan nama, dan kemudian user harus masukkan nama menggunakan input name, dan kami melanjutkan dengan membuat output masukkan umur berupa string, kemudian dilanjutkan dengan user menginput age string, kemudian outputnya kami menggunakan masukkan email, dan di situ adalah di mana user menginput emailnya. Nah, kami menggunakan if len name lebih besar daripada 3, yang dimana itu merupakan makanya yang dimana namanya itu harus lebih dari 3 huruf gitu. Nah, kalau true, nanti sini ada error list, di mana nama minimal 3 karakter, dan dilanjutkan dengan assign, error count sama dengan error count tambah 1. Nah, dilanjutkan dengan if lagi. Nah, dilanjutkan dengan if lagi, ini mana isi if-nya itu adalah validate age sama dengan false. Jika dia true, maka dilanjutkan dengan umur harus berupa angka 17 sampai 65 tahun. Nah, dilanjutkan juga lagi dengan assign, yang dimana sama seperti sebelumnya itu error count tambah 1. Nah, di bagian ketiganya ini hanya berbeda dengan kata-kata di bagian setelah sama dengan itu, yaitu isinya dengan email, dan dilanjutkan dengan kesamaan seperti sebelumnya itu error count tambah 1. Nah, dilanjutkan dengan if setelahnya, yaitu error count lebih besar daripada 0. Nah, jika itu salah, maka pendaftaran berhasil. Jika itu benar, maka output akan error, dan lanjutkan dengan if for, yang dimana variabel i sama dengan 0 to error count kurang 1, yang dimana outputnya itu output error list i. Nah, saya lanjutkan ke function validate age, yang dimana di sini ada declare yang kami menggunakan boolean valid integer age value. Di sini kami buat komen yaitu asumsi konversi berhasil. Di logarithm sulit check is numeric tanpa try catch. Nah, kami lanjutkan dengan assign age full sama dengan soldiers as. Nah, lanjutkan dengan if, yang dimana age full lebih besar sama dengan 17 dan age full lebih kecil sama dengan 65. Nah, jika dia true, maka validnya sama dengan true. Jika dia false, maka valid string-nya itu sama dengan false. Saya lanjutkan dengan validate email, dimana di sini disamakan seperti sebelumnya, yaitu dimana menginput integer declare boolean valid has dot. Nah, dilanjutkan dengan integer i, dan assign has at sama dengan false. Nah, kenapa ada assign gini dua-duanya? Karena di sini desain kalau at itu sama dengan yang kurun seperti kalau kita buat email. Nah, kalau itu nggak ada, maka itu akan sama dengan false. Nah, kalau kita juga tidak membuat dot, maka hasilnya itu akan false. Nah, dilanjutkan dengan for, i sama dengan 0 to length kurang 1. Nah, kalau contoh itu dilanjutkan dengan if, ini mana char s, i sama dengan at. Nah, kalau dia true, maka has at-nya ini sama dengan true, yang dimana dia sama, di emailnya itu ada at. Nah, dilanjutkan lagi dengan char s, i dengan dot. Nah, kalau dia true, maka pesannya itu has dot sama dengan true. Lanjutkan dengan if, ini mana has at dan has dot. Kalau dia tuh salah, maka validnya itu adalah false. Jika dia benar, maka validnya itu adalah true. Kami akan mencoba merunningkannya, Pak. Hah? Tahu? Oh. Sini akan saya coba merunningkannya. Di sini kita akan mencoba masukkan nilai A. Nah, kemudian itu umurnya harus string kan, tapi di sini kita akan masukkan ABC. Di sini kita masukkan emailnya andi@gmail.com. Oke. Ya. Lagi. Banyak. Itu lagi. Oh, coba kita masukkan namanya nomor buat masukkan umur, email, enggak dulu. mana gue?
Oke, buat kamu. Pendaftaran berhasil Pak. Sekian dari program penjelasan kami. Sekian dari penjelasan versi 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video membantu. Terima kasih.